Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para pendengar dimanapun berada, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas, dan juga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan berada pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan nikmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam marilah senantiasa kita bacakan, semoga pahalanya tercurah ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, pendengar budiman dimanapun berada, ketika kita beramal, ketika kita berbuat, bahkan ketika kita beribadah, tentunya ada keinginan kita, ada sesuatu yang kita harapkan dari apa yang kita amalkan. Kalaulah dia seorang petani, ketika dia bekerja menanam tanamannya di kebun atau di sawahnya, dia pengen hasil dari apa yang dia tanam. Ketika dia seorang kuli bangunan, ketika dia bekerja di tempat sesuatu, maka dia ingin upah atau gaji dari apa yang dia kerjakan. Sama halnya seperti kita ketika kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita pengen mendapatkan ridhonya dan inayahnya, mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini hal yang wajar karena memang sudah disediakan bagi orang yang mau beramal, bagi orang yang mau beribadah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, namun perlu kita ketahui, apabila amalan itu membuahkan hasil dan hasil itu sudah kita terima, hati-hati jangan sampai ceroboh. Sebab apa? Ada yang dapat membatalkan amalan itu. Bila kita tidak mengetahuinya, maka segala amalan kita bisa sia-sia saja. Hanya tinggal susahnya, hanya tinggal payahnya saja. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatul asya tuhbitul amal." Ada 6 macam, yang mana 6 macam ini bila ada pada kita, maka amal kita akan binasa, amal kita akan rusak, amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Rasulullah, yang dapat merusak amal kita adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk terhadap aib orang lain, sibuk terhadap kesalahan orang lain, sehingga seakan-akan yang salah itu hanya orang lain, dirinya seakan-akan selama yang benar. Kalaulah seperti ini modelnya manusia, seperti ini modelnya kita, maka amal kita secara spontan akan hilang, akan rusak, akan binasa, tidak berguna. Inilah yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang dapat merusak amal itu adalah qaswatul qalbi, keras hati, tidak mau menerima nasihat, tidak mau mendengar aturan ataupun tidak mau mendengar pengajaran daripada seorang guru. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalaulah kita tidak mau mengindahkan orang yang menasihati kita atau mengingatkan dan menegur kita, mau kapan lagi kita bisa berubah? Bukankah yang melihat kebaikan ataupun keburukan kita itu adalah orang lain? Yang menilai kita baik atau buruk itu orang lain, bukan kita sendiri. Kalau ditanya kepada diri sendiri, pasti semuanya baik, tapi belum tentu penilaian orang lain. Makanya
Kalau kita keras hati, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mengindahkan peraturan yang memberikan aturan kepada kita, maka amal kita selama itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dapat merusak amal adalah tulul amal, panjang angan-angan, panjang cita-cita tetapi berbuat tidak mau. Hanya mengandai, jikalau andai kata apabila, tapi beramal tidak, maka ini akan tidak mendapatkan hasil daripada apa yang dia amalkan. Berarti amalnya tidak berbuah. Oleh karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, boleh beramal, boleh berangan-angan, tapi lakukanlah, kerjakanlah, berbuatlah. Sebab kita dinilai oleh Allah adalah usaha kita. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Tidak adalah bagi manusia itu tergantung daripada usahanya. Sebesar usahamu, sebesar itu pula lah hasil yang kau dapat. Hadirin pemirsa dimanapun berada, yang keempat yang dapat merusak amal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hubbud dunya, cinta dunia. Yang dimaksud dengan cinta dunia adalah tidak menghiraukan, tidak memperhatikan yang dikerjakan itu baik atau buruk, halal atau haram, sikat saja. Yang penting mendapatkan hasil. Inilah yang dimaksud dengan cinta dunia, mengedepankan kehidupan dunia daripada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, banyak sekali kita saksikan ketika atasannya, ketika bosnya memerintahkan dia taat dan patuh, namun ketika Allah memerintahkan dia, dia seolah-olah tidak mau tahu. Padahal yang hidup dan menghidupkan itu bukankah Allah Subhanahu wa taala? Yang menghidupkan yang hidup itu Allah, yang memberikan rezeki itu Allah, segala-galanya Allah. Namun kenapa dikesampingkan? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah yang kelima yang dapat merusak amal kita, yang dapat merusak ibadah kita. Maka mudah-mudahan jangan terjadi kepada kita. Kemudian yang kelima adalah qillatul haya, sedikit rasa malu. Artinya apa? Ketika buat masalah, ketika buat maksiat, dia tidak mau tahu, mau dilihat orang atau tidak dilihat oleh orang lain. Dia sudah tidak ada rasa malu apa yang dia lakukan itu. Dalam dirinya terserah orang lain. Padahal hadirin wal hadirat rahimakumullah, sesuatu yang kita kerjakan itu bisa berefek negatifnya kepada diri kita, juga bisa negatifnya kepada orang lain. Apabila sesuatu yang kita kerjakan itu dilakukan oleh orang lain, padahal yang kita kerjakan itu buruk, maka dosanya sama dapat seperti apa yang dikerjakan oleh orang lain. Artinya ketika kita melakukan sesuatu dan ditiru oleh orang lain karena di tempat orang ramai, maka orang lain berdosa, sama juga kita berdosa. Begitu juga sebaliknya, ketika perbuatan baik kita kerjakan dan dicontoh dan ditiru oleh orang lain, dan orang lain itu berpahala, maka pahala itu juga kita dapatkan. Hadirin wal hadirat pemirsa dimanapun berada, itu yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat merusak amal kita. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah adalah al-zalimu la yantahi, berbuat maksiat tidak berhentinya, padahal sudah tua, padahal tenaga sudah tidak ada, orang lain pun sudah mulai menjauh daripadanya karena kekuasaannya sudah tidak ada, namun masih juga tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sadarlah diri kita, perhatikanlah diri kita ketika kita beramal, sehingga apa yang kita kerjakan, sehingga apa yang kita amalkan membuahkan hasil dan bisa kita gunakan, dan mudah-mudahan amal yang kita kerjakan itu bisa mendapatkan keselamatan dunia juga keselamatan akhirat. Mudah-mudahan kultum ini dapat bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.